Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 78 triliun. HGU kan sudah clear, ya toh? Kenapa dipermasalahkan? Nah, yang 3 lagi itu sedang proses. Nanti dibuka, Pak. Nanti dibuka, Pak. Jangan maju. Kanan, Pak. Kanan, Pak. Pak, jangan dialingin, Pak. Pak, jangan dialingin. Inilah Surya Darmadi, sosok yang sempat menjadi buronan korupsi sejak tahun 2019. Surya Darmadi adalah tersangka mega korupsi kasus alih fungsi lahan hutan di Provinsi Riau. 1 Agustus lalu, Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas kasus penyerobotan lahan hutan di Riau. Melalui grup usaha PT Duta Palma, Surya menguasai secara sepihak lahan hutan seluas 37.095 hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2003. Akibat praktik tersebut, negara dirugikan hingga 78 triliun rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Surya Darmadi akhirnya mengirimkan surat kesediaan hadir diperiksa dan meminta status cekalnya dicabut. Hingga akhirnya 15 Agustus lalu, Surya Darmadi tiba di Indonesia dan langsung ditahan oleh penyidik di Gedung Bundar. Bersama dengan Surya Darmadi, Kejaksaan Agung juga menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008, Raja Tamsir Rahman sebagai tersangka. Kasus korupsi Surya Darmadi bermula dari penetapan atau penerbitan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Izin lokasi dan usaha perkebunan ini diteken oleh Raja Tamsir Rahman, Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008. Izin lokasi dan usaha perkebunan diberikan kepada 5 perusahaan milik grup Duta Palma yang dimiliki oleh Surya Darmadi. Raja Tamsir Rahman saat ini masih menjalani masa pidana penjara selama 8 tahun di Lapas Kelas 2B Pekanbaru Riau sejak 2016. Raja Tamsir dibui gara-gara terjerat kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Indragiri Hulu senilai 116 miliar rupiah. Bahwa Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau atas nama RTR periode 1999 sampai dengan 2008 secara melawan hukum telah menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan di Indragiri Hulu atas lahan seluas 37.095 hektar kepada 5 perusahaan yaitu PT Panca Argo Lestari, PT Palma 1, PT Sebrida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani. Selanjutnya izin lokasi dan izin usaha perkebunan dipergunakan oleh SD dengan tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan serta tanpa adanya hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional telah membuka dan memanfaatkan kawasan hutan dengan membuka perkebunan kelapa sawit dan memproduksi sawit yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara berdasarkan hasil perhitungan ahli dengan estimasi kerugian sebesar
78 triliun. Sejak tahun 2004 dan 2007, Raja Tamsir mengeluarkan izin usaha perkebunan sawit untuk Surya Darmadi. Padahal saat itu dan bahkan hingga kini tidak pernah ada izin perlepasan status kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi harus dibedakan antara HGU, ya, hak guna bangunan, hak pakai, HPL itu harus dibedakan. Prosedurnya itu angsih dilakukan oleh daerah. Tetapi karena ada duga terkait dengan hutan di sana, maka perizinan-perizinan itu harus melalui Kementerian Kehutanan. Jadi prosedurnya seperti itu. Nah, ini tidak dilakukan oleh mereka. Jadi saya bilang bahwa prosedur yang penguasaan lahan itu yang dilakukan secara ilegal seperti itu. Kejaksaan Agung menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk menghitung potensi kerugian negara dari kasus ini. Hitungan akhir dari BPKP bahkan menyentuh nilai 104 triliun rupiah. Ini penyimpangan yang dilakukan menimbulkan dampak tidak diperolehnya hak negara atas pemanfaatan hutan, antara lain dalam bentuk dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, dan seterusnya sesuai ketentuan yang berlaku, yang jika dijumlah semuanya berjumlah 4,9 triliun. Kemudian baik dari sisi keuangan negara maupun perekonomian negara terhitunglah sebesar 99,34 triliun kerugian perekonomian negara. Lantaran itulah penyitaan aset dilakukan. Penyidik telah menerapkan sangkaan Undang-Undang TPPU. Maka uang yang dicampur kembali ke dalam bisnis lain ini pun menjadi objek penelitian dari rekan-rekan penyidik. Sehingga ini masih dalam upaya. Tentunya kita berharap dapat maksimal kita lakukan pengamanan sebagaimana garis perintah ya Jaksa Agung. Tentu ini juga ada arahan dari Presiden bahwa penegakan hukum harus ada manfaatnya. Aneh bin ajaib, meski tidak mengantongi perizinan yang sah, usaha grup sawit ini bisa terus aman-aman saja beroperasi selama 19 tahun terakhir. Menyerobot lahan hutan negara selama hampir 2 dekade dan terus berproduksi sawitnya, namun hampir tak terjamah hukum. Benar-benar sungguh di luar nalar. Di Jakarta, penyidik Kejaksaan Agung telah menyita 2 gedung milik Surya Darmadi, yaitu di kawasan Kebon Sirih dan Salemba Raya, Jakarta Pusat. Aset lain berupa lahan dan bangunan, serta apartemen di Jakarta juga disegel. Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik Surya Darmadi atas dugaan tindak pidana korupsi pengalihan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan sawit seluas 37.000 hektar. Dan saat ini Kejaksaan telah menyita
aset milik Surya Darmadi dari sejumlah lokasi mulai dari Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Bali, hingga DKI Jakarta. Saat ini Kejaksaan Agung terus mencari sejumlah aset untuk mengumpulkan pengembalian kerugian ataupun potensial negara ini yang nilainya mencapai 100 triliun rupiah. Hingga kini, Kejaksaan Agung sudah menyita puluhan aset dan seluruh rekening perbankan milik Surya Darmadi. Nilainya ditaksir mencapai 11 triliun rupiah. Hitung-hitungan versi Kejaksaan Agung dari usaha perkebunan sawit ilegalnya, Surya Darmadi bisa meraup pendapatan hingga 600 miliar rupiah per bulan. Namun prediksi itu dibantah oleh Junifer Girsang, kuasa hukum Surya Darmadi. Melalui kuasa hukumnya, Surya Darmadi alias Apeng juga menampik tudingan izin hak guna usaha sawitnya dipermasalahkan dan dilabeli ilegal. Celaka 12 menggunakan landasan Undang-Undang Cipta Kerja, Darmadi berkilah hingga kini perizinan usaha miliknya masih berproses. Dari 5 lahan yang dipersengketakan ini, yaitu 5 dari persengketakan ini, 2 sudah punya HGU, hak guna usaha. Nah, yang 3 lagi itu sedang proses. Prosesnya ini karena apa? Ada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2021. Yaitu pasal 110 itu menyatakan memang apabila perusahaan yang punya lahan, punya lahan yang belum melengkapi dokumen-dokumen untuk ditingkatkan suatu status, masih diberi hak sampai tahun 2023. Dan ini pemerintah menyadari ini, bukan hanya perusahaan daripada klien kami ini bermasalah seperti itu. Hampir semua, yaitu yang bergerak di bidang kebun, makanya hadir Undang-Undang Cipta Kerja ini. HGU kan sudah clear, kenapa dipermasalahkan? Kalau begitu, bahasa dia kepada saya. Pihak Surya Darmadi sah-sah saja berkilah ini dan itu. Namun hasil investigasi dari beberapa organisasi lingkungan di Riau yang tergabung dalam Eyes on the Forest justru menyajikan bukti sebaliknya. Diketahui dari 5 anak usaha PT Darmex Group, hanya 2 perusahaan yang mengantongi hak guna usaha. Namun itu pun ditengarai tidak sesuai. Sedangkan 3 perusahaan lainnya sama sekali bodong alias tak berizin. 37.000 itu kan yang di Inhu ya, belum yang di Pelalawan, di Wansing. Jadi potensi untuk lebih luas itu sangat mungkin gitu, karena memang ini di kawasan hutan siapa yang ngontrol. Dan 2015 DPRD itu juga ada Pansus Monitoring Evaluasi Perizinan. Semua perusahaan ini bermasalah yang di Inhu ini, yang Grup Duta Palem, mereka menanam di dalam kawasan hutan. Surya Darmadi sudah malang melintang sebagai salah satu raja sawit di Indonesia selama 40 tahun terakhir. Jurus lobi-lobi dan kong kali kong dengan pejabat rupanya telah melancarkan usaha ilegalnya. Aturan ditabrak dan sogok sana-sini demi bisnis hitamnya langgeng beroperasi. Lantas benarkah kasus korupsi perizinan ini akan menyeret lebih banyak tersangka lagi? Surya Darmadi menyogok Anas Makmun sebesar 3 miliar rupiah demi melancarkan proses revisi alih fungsi lahan hutan. Hasil main mata antara keduanya kala itu
Anas Ma'mun menyelewengkan kekuasaannya sebagai gubernur melalui surat rekomendasi Gubernur Riau nomor 050 tentang revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau. Surat tersebut dilayangkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan. Anas Ma'mun menerima suap dari Surya Darmadi melalui Gulat Medali Emas Manurung. Gulat Manurung adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Riau, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia kala itu. Surya Darmadi ini sebenarnya pemain lama dalam bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Nah, tercatat dia punya salah satu pemilik Darmex Group gitu ya. Nah, perusahaan ini beroperasi untuk melakukan perkebunan kelapa sawit sejak 1987. Nah, kalau terkait dengan kejahatan kehutanan yang implikasinya dengan tindak pidana korupsi dalam proses perizinan, sebenarnya salah satu korporasi yang terafiliasi dengan Darmex Group, perusahaan Surya Darmadi, itu sudah pernah terlibat dalam proses suap penyuap gitu ya, dalam proses pelepasan kawasan hutan Riau untuk perkebunan kelapa sawit. Waktu itu ada Suheri Terta atau siapa gitu ya, pegawainya Surya Darmadi, itu melakukan suap kepada Anas Ma'mun kurang lebih 3 miliar. Nah, jadi kalau kita mengingat ada proses-proses penerbitan izin yang seharusnya tidak diterbitkan gitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa Surya Darmadi sebenarnya bukan pemain baru karena grup yang dipimpinnya sudah pernah terlibat korupsi kehutanan di Riau gitu ya, terkait dengan proses pelepasan kawasan hutan. Akibat permufakatan jahatnya, Anas Ma'mun dan Gulat Manurung akhirnya divonis bersalah dan dipidana penjara. Anas dan Gulat Manurung masing-masing divonis pidana penjara 6 tahun dan 3 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tahun 2015 silam. Sementara Surya Darmadi yang saat itu juga dijadikan tersangka oleh KPK belum disidangkan lantaran masih buron. Anak buah Surya Darmadi yaitu Suheri Terta, mantan manajer legal PT Duta Palma, sebenarnya juga sudah diseret KPK ke pengadilan. Sempat diputus bebas oleh Majelis Hakim Tipikor pada 9 September 2020, namun akhirnya dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun oleh Mahkamah Agung pada Juni 2021. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Surya Darmadi dan Suheri Terta bersama korporasi PT Duta Palma Group dan PT Darmex Group sebagai tersangka pada 29 April 2019. Jadi KPK kan telah menetapkan penyidikannya sebagai tersangka itu sejak 2019 dan sudah di-DPO-kan sejak 2019. Kami memiliki bukti-bukti dokumen bahwa itu suap. Sementara teman-teman kejaksaan dalam perspektif melawan hukumnya dalam pengelolaan hutan. Keduanya sama berkaitan dengan subjek hukumnya. Oleh karena itu kami berkoordinasi. Bukti-bukti di kami berkaitan dengan proses lidik dan sidik yang telah dilakukan KPK, kami suplai kepada kejaksaan. Selanjutnya kami juga akan minta kepada kejaksaan untuk kemudian memberikan kesempatan memeriksa yang bersangkutan. Tentu kolaborasi ini akan kami lanjutkan. Apakah nanti kemudian sendiri-sendiri ataukah digabung, entah di KPK, entah di kejaksaan, itu dalam proses koordinasi. Kasus PT Duta Palma Group adalah potret fenomena gunung es dari praktik korupsi perizinan yang marak terjadi di Provinsi Riau. Hingga kini, sudah ada 3 gubernur Riau yang dijerat oleh KPK. 2 diantaranya tersandung kasus perizinan, yaitu Rusli Zainal dan Anas Ma'mun. Sementara mantan gubernur Saleh Jasid dijerat kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Tapi yang seperti saya bilang, kalau terkait perusahaan sawit yang ilegal di atas kawasan hutan, itu banyak juga pemain-pemain lain yang besar. Paling tidak itu ada 3 modus gitu ya kalau kita lihat gitu ya. Pertama itu dia
menerbitkan gitu ya, menerbitkan izin usaha perkebunan di kawasan hutan. Nah, izin usaha perkebunan di izin lokasi, izin usaha perkebunan, lalu mereka beraktivitas dengan dalih sedang memproses HGU. Kemungkinan besar gitu ya, perizinan di 2003, izin usaha perkebunan di 2003 ini alih fungsi dia menjadi areal penggunaan lain itu di sekitar 2014 gitu ya. Nah, bayangkan gitu ya, negara membiarkan tindak pidana yang begitu dahsyatnya gitu ya, tindak pidana kehutanan di areal seluas 38.000 hektar ini gitu ya. Bumi Lancang Kuning Riau selama ini dikenal memiliki bentang sumber daya alam yang cukup luas. Sayangnya, potensi alam yang melimpah ini jadi bancakan pejabat-pejabat haus fulus dan pengusaha-pengusaha hitam yang serakah. Kong kali kong dan main mata antara pejabat dan pengusaha melahirkan korupsi yang merugikan rakyat dan negeri. Tidak semestinya sumber daya alam yang melimpah menjadi pusaran mega korupsi di bumi Riau.